Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giga Triana, NIM 19 10 70 322. Di sini saya akan menganalisis iklan aplikasi Grab versi Ramadan. Sebelum ke pembahasan tentang analisis, di sini saya akan mengemukakan tentang alasan saya mengapa memilih iklan aplikasi Grab ini. Yang pertama, iklan ini sangat unik, dikemas sedemikian kreatif, dan yang kedua, iklan ini sempat trending di berbagai media sosial lainnya. Dan yang ketiga, iklan ini baru saja dirilis pada awal bulan Ramadan, tepatnya pada tanggal 9 April 2021. Jadi iklan ini sangat menarik untuk dianalisis karena masih terbilang baru dan masih relevan dengan keadaan yang saat ini. Sebelumnya, kita harus mengerti dulu apa yang dimaksud dengan advertising as communication. What the meaning of advertising as communication? Secara garis besar, advertising as communication adalah iklan dapat diartikan atau dilihat dari beberapa sudut pandang, seperti sudut pandang komunikasi, sudut pandang murni periklanan, sudut pandang pemasaran, bahkan dalam sudut pandang perspektif psikologi. Komunikasi itu apa sih sebenarnya? Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan. Jika di dalam periklanan, komunikator ini adalah pengiklan dan komunikan kita sebagai halayak atau halayak sasaran dari iklan yang disampaikan. Terus, bagaimana sih maksud iklan dari perspektif komunikasi? Maksud iklan dari perspektif komunikasi adalah iklan lebih fokus pada penekanan aspek penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan. Seperti yang kita tahu, tujuan dari iklan adalah untuk memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan produk yang akan dipasarkan. Jadi iklan itu sebagai media penyampaian pesan yang dikemas secara kreatif agar bisa mengubah pola pikir atau perilaku orang lain dari tadinya tidak mengetahui dan tidak ingin membeli produk menjadi mengetahui dan ingin membeli produk. Lalu, apa yang diharapkan dari penyampaian suatu iklan? Nah, tujuan utama iklan sebenarnya itu ada 3. Yang pertama, untuk memberikan informasi produk atau jasa yang ditawarkan. Yang kedua adalah untuk mempersuasi halayak. Mempersuasi halayak itu merupakan proses untuk mempengaruhi adanya proses timbal balik di dalamnya. Dan yang terakhir, yaitu tujuan iklan adalah untuk reminding atau sebagai pengingat-pengingat adanya produk tersebut. Nah, pembuatan suatu iklan salah satu tujuan utamanya adalah untuk mempengaruhi dan mengendalikan orang lain. Seperti yang tadi sudah disebutkan, perilaku orang lain yang tadinya tidak konsumtif, bisa jadi orang tersebut masuk ke dalam kategori orang yang konsumtif gara-gara iklan. Maka dari itu, periklanan termasuk bagian dari komunikasi persuasif, atau nanti hal yang akan ditimbulkan adalah adanya perubahan sikap dari sikap awal kepada sikap yang baru yang dipengaruhi oleh iklan. Masuk ke dalam pembahasan utama, yaitu pembahasan tentang iklan Grab #bisalah. Sebelumnya kita harus tahu dulu bagaimana iklan tersebut. Berikut merupakan deskripsi iklannya. Iklan Grab Bisalah Ramadan merupakan iklan aplikasi e-commerce yang baru dirilis pada saat awal bulan Ramadan tahun 2021, tepatnya pada tanggal 9 April tahun 2021. Iklan ini dibintangi oleh beberapa artis terkenal seperti Indro Warkop, Sophia Latjuba, Iqbal Ramadan, dan Kak Seto. Iklan ini menarik perhatian masyarakat karena dikemas dalam bentuk cerita bersambung ya, walaupun ceritanya belum rampung sepenuhnya, tetapi ini sudah dapat dipahami oleh halayak. Nah, mengapa sih iklan ini menarik perhatian? Karena dibuktikan dengan tayangan iklan tersebut yang telah mencapai 5,8 juta kali ditonton di kanal YouTube melalui channel YouTube Grab Indonesia. Iklan ini juga sempat trending di beberapa media sosial, seperti di media sosial Twitter. Lalu, untuk yang belum menonton, pasti penasaran kan bagaimana sih storytelling atau jalan cerita iklan Grab #bisalah ini? Berikut merupakan jalan cerita iklan Grab. Iklan Grab ini menceritakan tentang perjalanan dari
Kapten Indro, Sophia, Iqbal, dan Kak Seto dan seluruh kru Bisalah Ship dalam memasuki bulan Ramadan dengan memakai latar tempat seperti sedang di ruang angkasa. Namun di tengah perjalanan ada ujian yang menghadang, yaitu adanya serangan dari alien jahat yang membuat seisi pesawat dicuri dan disikat habis. Semua penumpang dalam perjalanan tersebut panik. Tetapi dari masalah tersebut ternyata Kapten Indro mempunyai solusi untuk permasalahan tersebut. Solusinya yaitu dengan menggunakan aplikasi Grab untuk memenuhi kebutuhan di dalam pesawat yang telah hilang dicuri alien. Ada sebuah kutipan yang saya kutip dari Gillian Dyer melalui bukunya Advertising as Communication. Jadi maknanya seperti ini. Iklan merupakan komunikasi yang dilakukan secara terus-menerus dan dapat mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Terkadang kita sering tidak sadar iklan tersebut dapat mempersuasi atau mempengaruhi kita, dapat memanipulasi kita, dan juga iklan mampu mempengaruhi gaya atau budaya kita secara tidak sadar. Lalu, apa sih hubungannya storytelling iklan Grab dengan advertising as communication? Tadi kan sudah dijelaskan, komunikasi itu adalah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan. Dalam periklanan, komunikator itu sendiri adalah pengiklan, dan komunikan adalah kita sebagai halayak yang menonton atau menikmati iklan tersebut. Dilihat dari apa iklan Grab ini masuk bagian dari komunikasi. Iklan ini termasuk ke dalam komunikasi persuasi, di mana iklan ini dapat mempengaruhi secara sadar atau tidak sadar terhadap pemakaian aplikasi Grab. Hal ini dapat mempersuasi halayak yang menonton iklan tersebut. Dan yang kedua, mengapa iklan ini bisa dijadikan sebagai alat komunikasi? Dilihat dari pendekatan psikologisnya. Contohnya, cerita ini memiliki sugesti yang kuat mengenai karakter yang ada di dalam cerita, karena iklan ini menggunakan artis-artis terkenal yang memiliki image atau karakter masing-masing di dalam cerita tersebut. Iklan ini mampu menarik perhatian dari segi cerita karena iklan ini beralur sambung. Sebagai alasan mengapa iklan ini mudah diingat atau mudah dimengerti adalah karena menggunakan jalan cerita atau alur cerita yang sangat menarik, yaitu mengambil tema luar angkasa dan alien yang sedang melakukan perjalanan menuju bulan puasa atau bulan Ramadan. Selanjutnya, iklan ini memberikan solusi terhadap pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Bagian ini terletak di akhir cerita, di mana ketika isi pesawat sudah habis dan kebutuhan sehari-hari di dalam pesawat sudah habis, ternyata Grab mampu memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Dengan mendownload aplikasi tersebut, kebutuhan kita sehari-hari dapat terpenuhi. Nah, itulah mengapa iklan Grab bisa termasuk atau dikategorikan sebagai iklan menjadi sarana komunikasi. Sisi lain, iklan ini dikemas dengan cerita yang sangat epik. Iklan ini juga mampu menyampaikan pesan berupa informasi apa saja yang ditawarkan oleh aplikasi Grab. Nah, kesimpulan dari iklan ini atau analisa iklan ini yaitu iklan dibuat sebagai bentuk komunikasi karena iklan harus memberikan informasi yang mampu mempersuasi halayak melalui pesan iklan yang dibawa dan dikemas dengan caranya masing-masing. Setiap iklan memiliki maksud dan tujuan tertentu. Intinya, iklan itu sebagai media komunikasi untuk memperkenalkan produk, untuk mempersuasi halayak agar daya jual beli di antara kedua belah pihak tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga hasil analisis ini bermanfaat khususnya bagi saya dan umumnya bagi kita semua. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan karena saya juga masih belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.